Nazi'at ini surat Makkiyah. Surat Makkiyah artinya diturunkan di Mekah. Dan surat An-Nazi'ah surat ke-79. Ini satu di antara jadi kalau di situ ada dua ya. Pertama terutama tentang malaikat-malaikat yang mencabut nyawa. Nah, kalau kita melihat malaikat pencabut nyawa itu yang dimaksud tentu Israel. Israel cuma punya dua tugas loh. Artinya bukan dua tugas, satu tugas, tapi dua jenis dari satu tugas itu. Tugas utama adalah mencabut nyawa. Tidak untuk negosiasi, tidak untuk berlama-lama, tidak untuk boleh menunda. Jadi sekali lagi malaikat ini hanyalah petugas. Ya, sekali lagi hanya petugas. Nah, karena hanya petugas, maka malaikat Israel ini sama sekali tidak memiliki kuasa untuk menunda atau mempercepat. Maka kalimatnya di situ hanya dua, apakah dicabut dengan kasar, dengan keras, ataukah dicabut dengan lemah lembut. Makanya ada kedua itu wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta. Pertama, dan demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Wan nasyitati nashta. Demi malaikat yang mencabut dengan lemah lembut. Jadi ada dua pilihan. Diperintahkan mencabut dengan keras ataukah mencabut dengan lemah lembut. Nah, dulur, sebelum kita bicara tentang bagaimana lemah lembut, bagaimana keras, sampean dan saya, ayo kita buka. Jadi, yang paling lemah lembut dicabutnya nyawa itu adalah Nabi Muhammad SAW. Dan ketika Nabi Muhammad dicabut, itu kan didampingi malaikat Jibril ya. Dampingi malaikat Jibril. Pada saat didampingi malaikat Jibril itu, ketika Nabi Muhammad dicabut nyawanya, itu malaikat Jibril itu loh sampai berpaling. Ya. Saking enggak tahan sakit yang dirasakan Rasulullah. Padahal lalu kemudian Rasulullah berkata pada malaikat Israel, apa ini gitu. Inilah sakaratul maut. Wahai ya Rasulullah gitu. Malaikat Israel bilang begitu. Kok sakit begini gitu. Padahal ya Rasulullah, ini sudah aku ringankan 70 kali lebih ringan, lebih lembut daripada manusia biasa. Jadi Rasulullah ini cabut 70 kali lebih ringan, lebih lembut daripada manusia biasa. Gitu. Nah, kalau Rasulullah yang dicabut lebih lembut 70 kali saja masih merasakan sakit, apalagi manusia biasa yang tidak ada dilembut-lembutkan. Tidak ada. Nah, itu gimana sakitnya dulu gitu loh. Nah, peringatan wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta. Ini kan tentu kita ingin mendapatkan yang wan nasyitati nashta. Yang dicabut dengan lembut. Tentu itu kita nggak ada pilihan lain kecuali wan nasyitati nashta. Dicabut dengan lembut. Gitu. Nah, tapi kalau kemudian kita kriteria untuk dicabut dengan lembut, tentunya kalau ada kisah Nabi Muhammad SAW seperti itu, berarti kriteria untuk dicabut dengan lemah lembut adalah mereka yang mengikuti
sunnah Nabi, yang mengikuti jalan hidup Nabi, yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada pilihan lain, gitu loh. Kenapa? Karena sudah tidak ada pilihan lain. Ya. Jadi kemarin saya sampaikan ada tamu sekitar satu rombongan ya dari para mahasiswa pasca sarjana S2 dari Universitas Hasyim Asy'ari Jombang bersama para doktornya, bersama dengan ya mereka ini selain mahasiswa, mereka ini para gus, para pemilik pesantren juga datang itu untuk PKL di SPMA Lamongan. Nah, saya bilang sama mereka bahwa kehidupan kita ini kadang anomali, kontradiksi. Di satu sisi kita ingin mendapatkan syafaat Rasulullah Muhammad SAW nanti, itu dari Nabi Muhammad di akhirat nanti. Pengen dapat syafaat dari Nabi Muhammad. Tetapi dalam kehidupan kita itu kepengen kayak Nabi Sulaiman gitu. Nggak mau kayak Nabi Muhammad. Kita pengen kayak Nabi Sulaiman. Demikian pula kita ngakunya itu adalah pengikut Rasulullah dan pengikut para khulafaur rasyidin. Para khulafaur rasyidin. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu para sahabat yang sudah jelas-jelas dijamin oleh Rasulullah akan berada bersama Rasulullah di surga. Itu patokan kita. Tetapi kita pun tidak mau sama mereka. Kita mau berkuat di kaum. Begitu loh. Jadi padahal kalau kita ingin sakaratul maut kita menyebut dilembutkan 30 kali, ya kita harus ngikutin Nabi Muhammad gitu loh. Nah yang jadi pertanyaan kita itu adalah anehnya manusia itu sekarang itu nggak terlalu open, nggak terlalu khawatir dengan persoalan-persoalan seperti ini. Gitu. Sakaratul maut, kan ini kita itu bangga kalau anak saya hafid, anak saya hafal Quran. So what gitu loh. Yang dimaksud Rasulullah, hadis tentang siapa yang hafal Quran dan lain sebagainya, itu bukan persoalan hanya hafal hurufnya, dulur. Tetapi memahami peringatan-peringatan yang ada di dalamnya, lalu bertindak atas peringatan itu. Gitu loh. Itu yang disebut dengan nanti ketika dikubur kita ditanya, apa kitabmu? Itu maksudnya apa? Apa dasar hidupmu? Jadi apa dasar hidupnya itu adalah hidup kita itu didasarkan pada apa? Itu yang paling utama. Iya, saya kemarin juga sampaikan. Meskipun sampean ahli tafsir, nahwu sorob, segala macam. Tapi kalau tidak mengamalkan isi Quran, yo podo wae. Nah satu di antara yang ayat ini, misalnya ayat 1 sampai 2 ini aja loh. Kita itu harus benar-benar memilih, jangan sampai yang wanazi'ati ghorqo, karena yang mencabut nyawa dengan keras berarti kita ini orang-orang yang dimurkai Allah. Mau tidak mau kita harus memilih ayat yang kedua, wanasyidati nashta. Ya itulah ya. Mudah-mudahan dicabut dengan lemah lembut, jangan sampai dicabut dengan wasabihati sabha, dan malaikat yang turun dari langit dengan cepat. Ya, jadi betapa sibuknya pada saat kiamat itu datang, fasabiqati sabqa, dan malaikat yang mendahului dengan kencang. Itu kan kita bisa bayangkan apa ya, riwa-riwinya, lalu lalangnya para malaikat yang itu. Termasuk fal mudabbirati amra. Pelukan. Malaikat yang mengatur urusan dunia. Ya. Yang mengatur urusan dunia. Ya. Nah, sehingga apa yang ingin siapa yang mengatur urusan dunia?
Yang mengatur urusan dunia adalah para malaikat. Kurang jelas, guys. Maaf. Yang menjaga dunia macam-macam ya, mulai dari malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu sampai kemudian malaikat Israel yang riwari mencabut nyawa dan seterusnya. Pak, awas juga miskapnya. Di sini. Jadi siapa malaikat yang riwari naik turun dari bumi ke langit? Yaitu malaikat pembagi rizki, malaikat pencabut nyawa, malaikat rokib atid yang melaporkan amal perbuatan kita dan seterusnya. Itu adalah malaikat-malaikat itu. Jadi, nah yang perlu kita ikuti bersama itu adalah mereka-mereka yang kita perlu perhatikan. Nah, ini yang perlu kita sadari adalah bagaimana memahami kalimat Allah misalnya kayak malaikat yang riwariwi dan sebagainya. Berarti di tengah kesibukan kita yang riwariwi nyari duit, riwariwi nyari harta itu, ada kesibukan lain yang kita tidak lihat. Kesibukan apa itu? Riwariwinya malaikat yang belas nggak kita perhatikan. Sibuknya malaikat rokib atid yang mencatat amal baik buruk kita, sibuknya malaikat Israel yang riwariwi mencabut nyawa manusia. Ingat loh ya, malaikat Israel itu tiap hari itu menjenguk manusia 70 kali. Maksudnya menjenguk apa? Tiap hari kita itu disambangi sama malaikat maut 70 kali setiap hari. Itu. Untuk apa? Memastikan kalau sewaktu-waktu Allah perintah, cabut. Tuh. Lah kita belas tidak memperhatikan bahwa seolah-olah aman gitu hidup kita ini. Dan yang seperti yang saya sampaikan di atas tadi, bahwa malaikat Israel tidak punya tugas untuk negosiasi. Sehingga kalau kita sekarang ini misalnya diperingatkan tentang kematian, tentang kiamat, kita selalu bilang belum siap coach gitu. Nah, padahal kalau malaikat Israel datang itu tidak ada belum siap Israel, terus Israel pulang ya sudah saya tak balik dulu, tidak ada begitu. Itulah ya. Nah itu jadi kita memahami sibuknya malaikat naik turun itu adalah sibuknya di luar kesibukan yang kita lihat ini. Saya ini sedang berada di bandara, riwa-riwinya orang, ya. Kita lihatkan ya. Ini. Saya lihatkan riwa-riwinya orang seperti ini. Riwa-riwinya orang, padahal masih pagi sekali ini. Jadi betapa orang-orang ini mungkin ya sama sekali tidak merasakan bahwa entah kapan itu ada riwa-riwi kanan kirinya mereka itu adalah ada malaikat rokib atid, juga ada yang jualan di sana itu, ada malaikat Mikail yang mungkin lagi bagi rezeki ke toko sebelah, tapi yang toko sebelah belum dikasih, itu ada malaikat Mikail yang riwa-riwi. Lalu orang yang jalan-jalan ini apakah hatinya suudzon atau husnudon, ada rokib yang mencatat husnudon, ada atid yang mencatat suudzon, ada BG yang lagi telepon itu misalnya telepon kebaikan berarti dicatat rokib, kalau telepon keburukan berarti dicatat atid. Itu sibuk sekali di luar kesibukan yang kita tahu. Tapi itu tadi tidak semua kita sadari. Nah, kajian kita ini untuk menyadari. Kita tidak sedang ngomongin orang, tetapi untuk kaca diri kita. Maka malaikat yang mengatur urusan dunia itu banyak sekali riwa-riwinya.
Ya, fal mudabbirati amra itu. Nah, di yauma tarjufur rajifah, pada hari nanti dibangkitkan tiupan pertama mengguncangkan alam tatba'uhar ratifah, lalu diiringi dengan tiupan kedua. Nah, dari tiupan pertama ke tiupan kedua itulah ada beberapa peristiwa yang sangat mengguncangkan ya istilahnya. Sebentar saya tak mau harus cek ini. Lurus turun tangan itu. Jadi kita fokus di ayat yang satu dan ayat yang kedua tadi dulu untuk benar-benar meyakinkan diri kita bahwa kita siap anytime, anywhere, kita harus siap karena kita tidak punya pilihan lain kecuali siap dulu. Ya, niku yang bisa saya sampaikan. Monggo kalau yang mau dipertegas atau ditanyakan terkait dengan surat An-Nazi'ah ayat 1 dan 2, silakan. Silakan. Wah, ini saya sedang bersama Gus Naim perjalanan ke Pontianak. Oke. Silakan kalau mau ditanyakan, silakan. Ya, kalau kita pahami ya, semakin ke sini itu Quran semakin mengajak kita menuju satu alam yang memiliki dua dimensi sekaligus sekarang, bukan nanti. Ya, artinya ketika kita diajak untuk ada malaikat yang naik turun mengurusi dunia, ada yang cepat, ada yang lambat, kemudian ada macam-macam, itu menunjukkan bahwa kita ini sedang diajak, kamu itu sadarilah bahwa hidupmu itu enggak kok seperti yang kamu lihat itu saja, gitu loh, saya ulangi ya. Sadarilah bahwa hidupmu itu enggak seperti yang kamu lihat itu saja, enggak. Ada hal yang tidak tampak, yang harus kamu yakini, harus kamu imani. Loh, kita lihat aku, amantu billahi wa malaikatihi, kan gitu. Iman kita itu iman yang pertama kepada Allah, wa malaikati, dan kepada malaikatnya Allah. Nah, satu di antara keimanan kepada malaikat itu ya ini tadi. Allah kasih firman kita bahwa malaikat itu ada malaikat Israel yang mencabut nyawa dengan keras, yang mencabut nyawa dengan lemah lembut, yang mencabut nyawa dengan itu. Lalu yang riwa-riwi naik turun dengan cepat saling mendahului, dan ada juga yang mengurusi dunia. Nah, ini kita sedang diajak begitu. Ada. Itu kalau iman, iman betul, tapi tidak sekedar iman lalu percaya, tetapi merasakan hadirnya betul. Oh, di kanan kiri kita ada malaikat Raqib Atid. Ya, oh di mana? Sebelah kita ada malaikat Mikail yang naik turun bagi rezeki dan seterusnya. Gitu ya. Nah, ini nanti kita insya Allah akan jadi orang yang wise ya. Kenapa? Karena semakin hari kita semakin paham bahwa kita tidak sendirian. Akhirnya kita hidup itu merasa diawasi, merasa semakin, insya Allah semakin wise. Oke, saya rasa itu kajian kita. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Izin Gus. Silakan Mas Rono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau kita
sampai ke belakang Ibrahim mempelajari Al-Quran Gus ya. Itu kan ibaratnya banyak peringatan-peringatan yang begitu kerasnya untuk kita untuk lebih baik. Tapi kenyataannya kok kadang kita malah sulit itu gimana Gus ya? Malah gimana? Ibaratnya kalau kita mempelajari Quran ini, makin lama kan ibaratnya aturan Allah itu mempertegas dan Ibrahim memperjelas kita itu aturan yang gimana kita harus berbaik. Tapi untuk ininya kita jalannya kok malah kayak ngeremehkan, kayak nggak mau ini loh Gus. Solusi kita untuk ke sana, untuk lebih mengikuti gimana Gus? Kita aja barangkali. Kalau di surat Al-Baqarah yang pertama itu kan jelas. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun ya. Jadi orang yang beriman itu mengimani hal yang gaib. Tetapi mengimani hal yang gaib itu harus ditingkatkan kadar keimanannya itu dengan langkah yang kedua tadi, wa yuqimunas sholata, dengan menegakkan sholat. Ini yang akan menjaga kita untuk tetap kemudian iman kita terhadap gaib itu lebih tebal. Sholat pun terbagi, baik sholat wajib, kalau wajib jama'ah, kalau sunnah amalkanlah seperti yang kemarin saya sampaikan. Misalnya kita bangun tahajud itu ya. Kalau nggak karena benar-benar iman terhadap yang gaib, untuk apa kita tahajud? Nah, tahajud itu melatih kita untuk mempertebal keimanan kita terhadap hal-hal yang gaib tadi. Lalu, tapi tidak hanya itu, untuk mempertebal itu juga keimanan terhadap akhirat. Kita harus dan dari sebagian rezeki yang diberikan Allah kepada kita itu kita infakkan. Menginfakkan rezeki itu nggak hanya sekedar infak, kasih orang, nggak hanya sekedar itu. Tetapi kita yakin bahwa apa yang kita infakkan itu akan kita ambil di akhirat. Nah, yakin bahwa akan diambil di akhirat ini kan mempertebal keimanan kita bahwa memang kita akan hidup lagi. Nah, tiga hal ini, iman di dalam hati, kemudian dipertebal dengan komunikasi dengan Allah lewat sholat, baik wajib maupun sunnah. Lalu yang ketiga adalah dengan praktek sosial. Ini akan membuat ibadah ritual kita itu kongruen dengan ibadah sosial kita. Tiga hal ini, keimanan di hati, kemudian secara ritual, ya, kemudian secara sosial, ini insya Allah nanti akan membuat kita itu nggak ngeremehkan. Kenapa? Karena kita selalu terjaga dalam keistiqomahan tiga hal ini. Keistiqomahan untuk iman di dalam hati, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Kemudian iman secara ritual, kita yuqimuna sholata, baik wajib maupun sunnah. Lalu wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kemudian iman secara sosial tuh. Nah, tiga hal ini harus kita jaga secara istiqomah, secara konsisten gitu. Itu yang akan membuat insya Allah kita itu nggak ngeremehkan. Kenapa? Karena kita terjaga pada tiga tataran sekaligus. Gitu lah. Nah, kebanyakan orang itu hanya separuh-separuh. Ada yang cuma iman secara hati, tapi sholatnya dilewer, gitu kan. Ada bahkan bukan hanya hati, hanya secara bibir aja tuh. Ya, saya iman, ya percaya. Tapi enggak. Ada yang iman secara bibir, secara hati, dan sholat, tetapi secara sosialnya enggak. Akhirnya juga ngeremehkan lagi. Gitu. Karena dia meremehkan, yang penting saya udah sholat gitu, tapi secara sosial dia jelek. Nggak dapat apa-apa. Al-Ma'un itu menyatakan begitu. Al-Ma'un itu fawailul lil musallin itu ke sana. Bahwa cilaka untuk orang-orang yang sholat itu kan apa? Dia sembahyang, dia ibadah ritual, tetapi secara sosialnya itu nggak ada apa-apanya. Maka nggak fungsi. Demikian pula orang yang secara sosial oke, tapi secara ritual nggak oke, ya nggak fungsi juga. Maka balancing, keseimbangan itu penting untuk menjaga itu tadi. Ngaten. Izin Gus. Kita lagi? Izin Gus. Izin Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kadang kan sekarang ini ya bermunculan mungkin apa ya di WA atau apa dengan hanya mungkin mengucapkan sholawat ataupun ada kita juga hanya mendekat Rasulullah dia akan masuk surga dan sebagainya. Pada dasarnya ya tugas kita adalah berdakwah dan untuk ini ya untuk supaya bisa mengkaji ilmu, supaya dia menuntut ilmu ya supaya paham.
Mungkin itu ya dasarnya. Nah, sebenarnya kayak misalnya membaca sholawat akan masuk surga dan lain sebagainya. Ya memang benar ada hadisnya. Tapi saya berulang kali bilang, pertama, setiap ayat atau hadis itu tidak bisa berdiri sendiri. Dia selalu dihubungkan dengan yang lain. Kenapa? Begitu kita melihat ada ayat atau hadis begitu, kita juga harus ada lihat hadis yang lain. Bahwa misalnya, kamu kalau kemudian kata Nabi, hidup enak sendiri tetapi tidak peduli dengan tetangga kanan kiri, kamu bukan umatku. Artinya meskipun kita sholawat 1000 kali, tapi kalau kita kemudian tidak peduli dengan tetangga kanan kiri, yunda akan diakui gitu loh. Ada juga hadis di mana Rasulullah duduk di telaga Haud, kemudian ketika duduk di telaga Haud, kemudian orang banyak meminta syafaat kepada beliau, tapi ternyata kemudian dipanggil oleh beliau sama Allah, ditegur, loh, kenapa engkau mereka panggil? Mereka umatku ya Rasulullah. Oh, kamu tahu apa yang diperbuat mereka? Kurang tahu. Mereka adalah lari dari sunnahmu, bagaimana anak busur panah lari dari busurnya. Kata Nabi, antum laisa minni, kamu bukan golonganku. Sana lari, pergi dari aku. Khusus kata, kayak mengusir ternak. Nah, itu juga hadis yang perlu kita pelajari. Jadi artinya apa? Mengikuti satu hadis, mengikuti satu ayat itu. Yang kedua, yang dapat syafaat Rasulullah bukan hanya sholawat dalam arti lahir, tapi sholawat dalam konteks mengamalkan sunnahnya. Itu yang dapat surga. Sehingga hadis itu harus kita maknai begitu. Gitu lah ya. Itu. Saya rasa itulah kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan berfaedah. Saya harus masuk pesawat dan semoga Allah merahmati mendidik kita, menuntun kita dalam Shiratal Mustaqim. Besok kita libur baca surat Al-Kahfi dan insya Allah kita akan lanjutkan hari Sabtu. Jadi besok kita libur baca surat Al-Kahfi masing-masing dan kita akan lanjut insya Allah hari Sabtu. Terima kasih, semoga Allah merahmati kita, menuntun kita dalam Shiratal Mustaqim. Ila akhirnya hayat husnul khatimah. Amin. Allahumma shalli wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma fil mu'minin wa mu'minat muslimin wal muslimin. Wa ma fina min al-ta'afina min al-fa'ala wa tawfiqana fi mawdi'i wa fi nasara wa qadana rabbi wa lakum. Sallallahu alaihi wa sallam. اللهم دفعنا البلاء والوباء وجل حاسدنا ونجينا من شر الكفار ربنا نجنا وقنا واستغفرنا من قبل ظالمين بدنا من ظالمين اللهم ارفع درجتنا في الدنيا ربنا امنا فاكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك وهب ربنا وارحمنا مع ربي أعوذ بك من همزات الشياطين رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا أمرنا وقوة من سنة ومن تعلم مسلمين وتعلم اللهم علينا باب السماء باب رحمتك اللهم انزل علينا رحمة ربنا إنك تغفر لنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Glory posisi di Pontianak ya Gus? Masih di pesawat nih. Di pesawat. Masya Allah. Allahumma